Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kita seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sebagaimana yang diumumkan, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis yang dikenal dengan hadis Iftiraqul Ummah, hadis tentang perpecahan umat. Ya. Yang hadis ini perlu dipahami dengan baik kandungan isinya sebagai bentuk peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian orang salah memahami tentang hadis ini, akhirnya terjerumus dalam pemfonisan yang tidak dibenarkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan dari banyak sahabat, ya. Sampai disebut oleh para ulama ada sekitar 15 sahabat yang meriwayatkan hadis ini dengan berbagai macam sanad, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Tetapi dengan majmu'ut turuq, dengan jalan-jalan yang banyak itu membuat hadis ini semakin kuat. Di antara sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, Abu Umamah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Darda, Amr bin Auf al-Muzani, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini, jadi tidak datang dari satu sahabat saja, tapi banyak sahabat. Oleh karenanya para ulama baik dari mutaqaddimin maupun mutaakhirin, ulama terdahulu maupun ulama sampai ulama sekarang, ya, rata-rata ahli hadis mensahihkan hadis ini. Syekh Albani rahimahullahu taala membahas tentang validitas hadis ini, tentang keabsahan hadis ini panjang lebar dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Ya, kemudian beliau mengambil kesimpulan, kata beliau, faqad tabayyana biwuduhin anna al-haditsa thabitun la syakka fihi. Maka telah jelas dan nampak dengan jelas bahwasanya hadis ini hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Walidzalika tataba al-ulama khalafan an salaf ala al-ihtijaj bihi. Oleh karenanya para ulama sejak dahulu dari zaman salaf yang diikuti oleh para khalaf, yaitu para ulama terdahulu diikuti oleh para ulama sekarang, mereka selalu berhujjah menjadikan hadis ini sebagai argumentasi mereka. Hatta qala al-Hakim fi awal kitabih al-Mustadrak, sampai-sampai al-Imam Abu Abdullah al-Hakim di awal kitab hadisnya itu al-Mustadrak ala sahihain, dia berkata, innahu hadithun kabirun fil usul. Ini adalah hadis yang besar dalam masalah usul, dalam masalah pokok-pokok agama. Kemudian Syekh Albani berkata, wala a'lamu ahadan qatta'ana fihi, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang mencela hadis ini illa ba'du man la yu'taddu bi tafarrudihi wa syudhudihi, kecuali sebagian orang yang penyelisihannya tidak dianggap karena dia bersendirian dalam mencela hadis ini. Oleh karenanya rata-rata ulama mensahihkan hadis ini, termasuk ulama-ulama yang mutaakhirin, ya, seperti Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Al-Iraqi rahimahullahu taala, Az-Zahabi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Az-Zailai, ya. Jadi banyak sekali ulama yang menyatakan hadis ini sahih. Apakah ada ulama yang mensahihkan? Ada, ya. Tetapi dibandingkan dengan ulama yang mensahihkan,
lebih banyak ulama yang mensahihkan hadis ini. Mereka lebih pakar tentang ilmu hadis daripada segelintir kecil ulama yang mendhaifkan hadis ini. Terlebih lagi hadis ini datang dalam banyak jalur dan banyak sahabat. Bahkan hadis ini, hadis iftiraqul ummah, hadis terpecahnya umat ini, ya, bukan cuma disahihkan oleh ahlu sunnah, bahkan ahlul bidah. Setiap firqah mereka berdalil dengan hadis ini. Muncul suatu firqah, mereka bawakan hadis ini, mereka mengatakan akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali kami. Mau bilang itu orang Mu'tazilah, mau bilang itu orang Khawarij, mau bilang itu orang Syiah, semuanya berdalil dengan hadis ini. Jadi hadis ini disahihkan bukan cuma oleh ahlu sunnah, bahkan ahlul bidah juga mensahihkan hadis ini. Dan mereka memandang bahwasanya firqah yang selamat adalah firqah mereka. Baik. Saya bacakan lafal-lafal hadis ini di antaranya, tidak semuanya. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah kata Rasulullah SAW, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, wa tafarraqatin nasara ala 72 firqah, wa taftariqu ummati ala 73 firqah." Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW, "Inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqah." Sungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah, dan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Dalam hadis Auf bin Malik, Rasulullah SAW berkata dengan lafal yang mirip, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah." Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Fawahidatun fil jannah wa sab'una fin nar, satu di surga, 70 di neraka. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah, Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Fa ihda wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah. Yang 71 di neraka, kemudian yang satu di surga. Walladzi nafsu Muhammadin bi yadihi, la taftariqanna ummati ala 73 firqah. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, yang satu di surga, wasnatani wa sab'una fin nar, yang 72 di neraka. Qila ya Rasulullah manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu al-jamaah. Al-jamaah. Banyak riwayat-riwayat, tapi ada riwayat yang lain, ya. Dari Abu Umamah dengan lafal yang mirip, kemudian di akhir hadis kata Nabi SAW, jadi Abu Umamah Al-Bahili, wa inna hadhil ummah tatazidu alaihim firqatan, dan umat ini perpecahannya akan lebih banyak daripada Bani Israel. Kalau Bani Israel 71 dan 72, maka umat ini akan bertambah lebih lagi satu, yaitu 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka, illa as-sawadul a'zam, kecuali jumlah yang mayoritas. Dalam lafal yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW menyebutkan dengan makna yang sama. Kemudian di akhir hadis kata Nabi, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Wa man hiya ya Rasulullah? Siapa firqah yang selamat itu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang berada di atas apa yang aku dan sahabatku di atasnya. Itu yang menempuh jalanku dan jalan para sahabatku. Tapi hadis ini, sebelum kita bahas tentang maknanya, tadi saya jelaskan, ya, mayoritas ulama ahli hadis mensahihkan hadis ini. Ada segelintir yang mendhaifkan, namun tidak dianggap. Ya. Mereka jumlahnya lebih sedikit dan mereka lebih pakar para ulama yang mensahihkan hadis ini. Kemudian tadi saya sebutkan juga bahwasanya bukan cuma ahlus sunnah yang mensahihkan hadis ini, bahkan ahlul bidah
ahlul firaq ad-dhallah, para firqah-firqah yang menyimpang juga mensahihkan hadis ini dan menjadikan dalil hadis ini bahwasanya mereka lah yang benar. Sampai di Indonesia ada namanya firqah Islam Jamaah ya. Yang mereka sampaikan kepada umat mereka, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 70 neraka kecuali satu, yaitu Islam Jamaah kata mereka. Islam Jamaah. Jadi semuanya berdalil dengan hadis ini. Hadis ini dia sahih dan juga didukung dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang lain. Dan juga hadis-hadis yang lain. Contoh hadis-hadis yang maknanya semakna dengan hadis ini, seperti hadis yang masyhur yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah, yang Nabi SAW, ya, kata beliau Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin tsumma aqbala alaina." Suatu hari Rasulullah SAW mengimami kami. Setelah mengimami, Rasulullah SAW balik menghadap kami. Fa wa'adhana mau'izatan balighatan zarafat minhal uyun. Kemudian Nabi menyampaikan kepada kami nasihat yang sangat mengena, sampai-sampai mata kami mengalirkan air mata. Wajilat minhal qulub. Yang nasihat tersebut menjadikan hati-hati kami menjadi takut. Faqala qail, maka ada yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in." Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan meninggalkan kami, yaitu seorang yang akan berpisah. Famadza ta'hadu ilaina, maka apa pesan engkau kepada kami? Maka Nabi berkata, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyian." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah. Kemudian kata Nabi, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan. Tentu perselisihan masalah agama. Fa alaikum bisunnati. Maka Nabi kasih solusinya. Pegang teguhlah kalian sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, sunnah para sahabat. Tamassaku biha, peganglah erat-erat, wa addu 'alaiha bin nawajil, dan gigitlah sunnahku dan sunnah para sahabat dengan geraham kalian. Kemudian Nabi ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini hadis. Hadis yang hasan dihasankan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini semakna dengan hadis yang sedang kita bahas. Bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang dalam riwayat Nabi mengatakan, siapa yang selamat? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan jalanku dan jalan para sahabatku. Maknanya sama dengan hadis Al-Irbad bin Sariyah. Kata Nabi, barang siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan, banyak. Ya. Maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Dan hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru adalah sesat. Demikian juga hadis yang lain yang semakna dengan ini, hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Di awal hadis dia berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani." Orang-orang semua bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Aku khawatir keburukan tersebut menimpaku. Kemudian dalam hadis tersebut Nabi ditanya, apakah setelah kebaikan ada keburukan? Nabi menjawab, "Na'am du'atun ila abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu finnar." Ada dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa yang menyambut seruan mereka, maka mereka akan melemparkan orang yang menyambut tersebut, orang yang menyambut tersebut akan dilemparkan dalam neraka. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, berilah gambaran kepada kami tentang sifat mereka, para dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahanam. Kata Nabi SAW, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka
dari bangsa kita, ya, dan mereka berbicara dengan bahasa kita, bahasa Arab. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku mendapati masa tersebut? Ada dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya engkau melazimi jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Jangan ikut-ikutan dai-dai tersebut. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Aku berkata ya Rasulullah, seandainya mereka tidak punya jamaah dan tidak punya imam, semua tercerai-berai. Qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau an ta'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Kata Nabi, tinggalkan seluruh firqah-firqah yang ada. Meskipun kau harus menggigit akar pohon sampai datang kematian kepadamu dan kau dalam kondisi demikian. Ini juga hadis yang sahih, bahkan diriwayatkan Imam Al-Bukhari, yang menjelaskan akan ada firqah-firqah. Dan Nabi menyuruh untuk meninggalkan firqah-firqah tersebut. Jadi maksud saya, hadis yang sedang kita bahas tentang hadis iftiraqul ummah, secara makna didukung oleh hadis-hadis yang lain yang juga sahih. Dan juga didukung oleh ayat-ayat Al-Quran yang juga mendukung tentang makna hadis ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kata Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian memegang tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Itu bercerai-berai akibat meninggalkan Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Ini isyarat bahwasanya kalau kalian meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kalian akan tercerai-berai. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang untuk mengikuti ahlul kitab. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai, itu ahlul kitab Yahudi Nasrani, wa ikhtalafu, dan mereka berselisih. Kapan berselisih? Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang penjelasan bagi mereka. Jadi mereka berselisih setelah datang penjelasan bagi mereka. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini juga ayat menjelaskan tidak boleh mengikuti ahlul kitab yang mereka tercerai-berai dan mereka berpecah-pecah. Ya, dan Nabi telah mengabarkan bahwasanya la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti persis sebagaimana jengkal dengan jengkal, zira' dengan zira' sama persis. Sampai kalau mereka masuk dalam lubang dhab, kalian akan mengikuti. Dan ini suatu permisalan dari Nabi yang menunjukkan benar-benar umat ini akan meniru ahlul kitab dengan pengikutan yang luar biasa. Sampai-sampai kalau ada ahlul kitab yang masuk dalam lubang dhab, dan itu mustahil, lubangnya kecil, kemudian orang masuk susah. Tapi kalau ada, kata Nabi, ahlul kitab yang masuk dalam lubang tersebut, pasti kalian mengikuti. Sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara, apakah orang-orang akan kita ikuti Yahudi Nasrani? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Dan di antara perkara-perkara yang akan diikuti oleh kaum muslimin adalah perpecahan mereka. Sebagaimana Yahudi Nasrani tercerai-berai, berpecah belah dalam masalah agama, demikian juga kaum muslimin bercerai-berai dalam masalah agama. Oleh karenanya, hadis ini sahih, dan sebagian ulama memasukkan hadis ini dalam dalailun nubuwah, tentang tanda-tanda kenabian Nabi. Bahwasanya Nabi pernah meramalkan di kemudian hari umat Islam akan tercerai-berai sampai 73 golongan, dan itu terjadi. Terjadi atau tidak? Terjadi. Tercerai-berai dalam masalah akidah, tercerai-berai, dan itu terjadi. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, yang tidak diragukan akan kesahihannya, karena disahihkan oleh para ulama kibar ahli hadis. Apalagi didukung dengan
hadis-hadis yang lain, didukung oleh ayat-ayat yang lain. Di antara juga seperti firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kalian akan tercerai-berai dari jalan yang lurus mengikuti jalan-jalan tersebut. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala berfirman atau bukan berfirman, berkata tentang hadis ini, tentang firman Allah ini, wa hadhihi subul, yang dimaksud oleh firman Allah subul, jalan-jalan, ta'ummul yahudiyyah wan nasraniyyah wal majusiyyah wa sa'ira ahli al-milal wa ahli al-bid'ah wad dhalalat min ahli al-ahwa. Kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan jalan-jalan yang menyimpang ini mencakup Yahudi, Nasrani, Majusi dan seluruh agama-agama yang lain, dan mencakup seluruh ahlul bid'ah. Disuruh kita untuk menghindarinya. Ini menunjukkan bahwasanya jalan-jalan agama banyak dan jalan-jalan ahlul bid'ah juga banyak, dan semuanya harus dihindari. Ini pembahasan pertama tentang keabsahan hadis ini, bahwasanya hadisnya sahih. Saya ulangi lafaznya secara singkat. Nabi SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah. Dan orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali cuma satu. Dalam riwayat, man hum ya Rasulullah, siapa mereka yang selamat itu? Kata Nabi, al-jamaah, mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, siapa mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan sahabatku. Dalam riwayat yang lain, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, as-sawadul a'zam, yaitu kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas. Baik, kita akan membahas tentang lafal dari atau fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, Nabi menjelaskan bahwasanya Yahudi terpecah belah, dan itu benar. Sampai sekarang mereka masih terpecah belah. Secara umum mereka sekarang terpecah belah menjadi 3 kelompok besar. Al-Farisiyun, As-Saduqiyun, dan As-Samiriyun. Ini kelompok Yahudi besar, dan mereka berpecah belah dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Seperti Farisiyun adalah kelompok yang sangat militan dalam Yahudi, dan mereka sangat mengagungkan Talmud selain Taurat. Dan dalam Talmud tersebut banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Di antara pernyataan bahwasanya Isa adalah anak zina. Kemudian ada firqah yang lain, Saduqiyun, dan ada firqah yang lain, Samiriyun. Ini firqah-firqah yang masih ada sampai sekarang. Sebelumnya mereka terpecah belah lebih daripada itu. Dan orang yang tinggal bersama mereka tentu lebih tahu tentang perpecahan mereka. Demikian juga Nasara terpecah belah sampai sekarang. Sejak zaman Nabi mereka sudah terpecah belah. Dalam Al-Quran saja Allah menyebutkan tentang secara umum 3 firqah. Ini kelompok besar. 3 firqah orang Nasara. Yang pertama mengatakan, ya, Isa ibnullah. Allah berkata, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Ini kelompok pertama. Allah sama dengan Isa. Kelompok yang kedua, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah satu dari yang 3, Trinitas. Ini juga kelompok yang kedua. Yang ketiga mengatakan Isa adalah putra Allah. Ya, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Ini saja sudah 3 mazhab dalam akidah tentang Nabi Isa. Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah. Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah satu dari yang 3. Ada yang mengatakan Nabi Isa putranya Allah. Dari 3 ini bercabang-cabang lagi. Ya. Sehingga muncullah namanya firqah yang Ya'qubiyah, ya, dan Nusturiyah.
Ini juga dalam sejarah mereka. Ada Ya'qub bin As-Suri. Yang satu menyatakan bahwasanya Nabi Isa bersatu dengan Allah sebagaimana bercampurnya teh dan susu menjadi satu kesatuan, namanya teh susu ya. Sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Sebagian mereka mengatakan tidak. Nabi Isa bersatu dengan Allah sebagaimana air yang ditumpahkan ke ceret. Air yang ditumpahkan ke gelas. Air tersebut menempati gelas. Demikianlah Allah menempati Nabi Isa. Khilaf yang kuat antara mereka, perpecahan yang luar biasa. Saya dulu di Papua saja ada gereja Pantekosta, ada gereja Katolik, ada gereja Advent, ada gereja apa lagi? Protestan, ada gereja macam-macam, banyak. Macam-macam. Ya. Kita tidak merasakan, tapi kalau kita tinggal bersama mereka, mereka tahu benar bahwasanya mereka juga tercerai-berai. Ini menunjukkan kebenaran hadis yang disebut oleh Nabi bahwasanya Yahudi Nasrani terpecah belah. Dan umat Islam lebih banyak perpecahannya. Umat Islam lebih banyak perpecahan, lebih banyak firqah-firqahnya. Ya, lebih banyak firqah-firqahnya. Nah, bahasan berikutnya Nabi SAW mengatakan, kulluha finnar, semuanya di neraka. Apakah maksudnya semuanya di neraka ini? Artinya mereka keluar dari Islam, kekal di neraka jahanam? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ini jelas para ulama. Ya, di antaranya Syatibi, di antaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Waktu mereka mengatakan kulluha finnar, waktu Nabi mengatakan kulluha finnar, semua firqah ini di neraka kecuali satu, maksudnya firqah-firqah ini tidak keluar dari Islam, tapi mereka terancam dengan neraka karena mereka melakukan penyimpangan yang besar, dan penyimpangan mereka tersebut adalah dosa besar. Tapi mereka masih Islam, belum keluar dari Islam. Makanya Nabi menisbahkan mereka kepada Nabi. Kata Nabi, ya, wasataftariku ummati, atau wasataftariku hadir ummah. Nabi mengatakan umatku akan terpecah belah, atau umat ini akan terpecah belah menjadi 73. Kata para ulama 73 ini semua masih Islam. Masih Islam. Karenanya sebagian ulama mengatakan Rafidhah yang sudah sampai pada derajat kafir seperti menuhankan Ali, ya, atau menyatakan Al-Quran tidak otentik lagi, sudah ada tambahan dan pengurangan, maka mereka ini tidak masuk dalam 73 golongan. Mereka ini sudah keluar dari Islam dan keluar dari pembahasan hadis ini. Hadis ini tidak membahas firqah-firqah Islam yang masih apa? Islam, hanya saja mereka melakukan penyimpangan dalam masalah usul akidah, namun tidak membuat mereka keluar dari Islam. Oleh karena itu Allah mengatakan juga Al-Jahmiyah yang kesesatan mereka tentang tauhid Allah semua sifat sudah terlalu parah, sebagian mereka mengatakan Jahmiyah bukan dari 73 golongan, keluar daripada pembahasan kita. Namun maksud saya, para ulama yang membahas hadis ini, waktu mereka menjelaskan lafal Nabi kulluha finnar, semuanya di neraka, bukan berarti maksud mereka 72 ini kekal dalam neraka kafir, tidak. Tetapi 72 ini terancam dengan neraka karena melakukan dosa besar. Dan kita tahu di antara definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan neraka secara langsung. Itu dosa besar. Ya. Itu dosa besar. Sehingga mereka terancam dengan neraka karena melakukan penyimpangan yang besar, namun mereka tidak kafir, tidak kekal dalam neraka jahanam. Paham di sini? Jadi yang sedang kita bahas adalah firqah-firqah Islam yang menyimpang. Ya, menyimpang. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini poin pertama yang harus kita paham, bahwasanya mereka ya bukan kelompok kafir, tapi kelompok yang masih dalam koridor kaum muslimin. Ya. Adapun bid'ah-bid'ah yang sudah sangat parah sampai pada derajat kafir, maka tidak masuk dalam pembahasan kita. Nah, kesalahan-kesalahan apa yang buat mereka akhirnya keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk dalam 72 golongan yang menyimpang? Tidak semua kesalahan. Para ulama yang menjelaskan hadis ini semuanya sepakat. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Asy-Syatibi rahimahullahu taala, dan yang lainnya, mereka katakan bahwasanya yang dimaksud dengan kelompok yang menyimpang, yang disebut dengan
kelompok sesat yang diancam dengan neraka jahanam adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah usul. Dalam masalah usul, bukan masalah furu', bukan masalah fikih. Oleh karena tidak ada yang mengklasifikasikan 4 mazhab sebagai firqah-firqah, tidak ada. Karena 4 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ini adalah mazhab dalam masalah fikih, bukan mazhab dalam masalah akidah. Sehingga seluruh ulama yang membahas tentang masalah firqah dalam kitab-kitab al-maqalat seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, seperti dalam kitabnya Al-Fisal, seperti Syahristani dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, seperti Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, semuanya tatkala membahas firaq tidak membahas masalah fikih. Tidak membahas masalah fikih. Tidak membahas masalah penyimpangan-penyimpangan atau bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan masalah fikih, tidak. Tapi yang mereka bahas adalah masalah-masalah usul, terutama masalah akidah. Saya nukilkan perkataan dari Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Asy-Syatibi rahimahullah berkata, "Hadhihi al-firaq innama tasiru firaqan bi khilafiha lil firqati an-najiyah fi ma'nan kulliyyin fi ad-din wa qa'idatin min qawaid syariah." Firqah-firqah ini semuanya menjadi firqah-firqah yang sesat, ya. Karena mereka menyelisihi firqah najiyah, menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara yang kulli, itu suatu perkara yang komprehensif, perkara yang bukan perkara juz'i satu-satu, tidak, tapi perkara besar. Dan menyelisih satu kaidah dari kaidah-kaidah syariat. La fi juz'iyyin minal juz'iyat, bukan menyelisih Ahlus Sunnah dalam satu perkara-perkara, tapi dia menyelisih dalam banyak hal, masalah usul. Idzil juz'i wal farqu syadz la yansha'u anhu mukhalafatun yaqa'u bi sababiha tafarruq syi'an. Kenapa kata beliau? Karena penyelisihan dalam perkara-perkara yang juz'i, far'i, yang cabang cuma tidak perkara yang besar, maka tidak menjadikan munculnya firqah-firqah. Jadi ini harus kita pahami. Dan ini kesepakatan para ulama yang mensyarah hadis ini. Makanya waktu mereka membahas tentang hadis ini, mereka tidak menyebut tentang masalah bahwasanya ini keluar dari Ahlus Sunnah, ini firqah yang sesat, gara-gara masalah fikih. Gara-gara ini waktu sholat tidak bilang bismillah, oh ini firqah yang sesat. Tidak ada. Gara-gara ini tidak kunut sholat subuh, maka jadi firqah yang sesat. Tidak ada bahasan seperti itu. Mereka tidak sedang bahas bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan hal tersebut, atau penyimpangan-penyimpangan yang dianggap penyimpangan dalam hal masalah furu'. Tapi yang mereka bahas masalah usul. Masalah usul. Itu berkaitan tentang iman, tentang al-ba'ats, tentang hari kiamat, tentang masalah qadar, masalah takdir, tentang sifat-sifat Allah, itu yang mereka bahas. Tentang sahabat, inilah yang penyelisihannya membuat seorang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk dalam firqah-firqah yang menyimpang. Jadi yang antum pahami, yang saya antum pahami, ada sedikit-sedikit orang salah dalam masalah fikih, terus antum mengatakan ini firqah yang sesat. Untuk memvonis suatu orang dikatakan sesat, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk dalam firqah yang sesat, dia harus menyimpang dalam masalah yang usul, bukan masalah furu'. Makanya saya bilang, kalau kita belajar hadis ini, kita akan berhati-hati. Tidak sembarangan kita memvonis orang bahwasanya dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia melakukan satu bid'ah yang dianggap bid'ah, tidak otomatis dia menjadi firqah yang sesat. Contoh, ada orang melakukan perkara yang kita anggap bid'ah. Misalnya dia melakukan maulid Nabi. Menurut banyak ulama, maulid Nabi bid'ah. Apakah orang melakukan maulid Nabi kemudian menjadi firqah sesat? Jawabannya tidak. Kalau hanya itu sebabnya, tanpa sebab-sebab yang lain, tidak menjadikan dia keluar dari Ahlus Sunnah. Kita bilang dia salah. Dia melakukan bid'ah. Dia menyimpang dalam hal ini, tapi tidak membuat dia masuk dalam 72 golongan. Kenapa? Dia perkara juz'i, perkara yang far'i, bukan perkara usul. Bukan perkara usul. Kalau hanya sekedar itu kesalahannya,
Tapi kalau kesalahannya lain, kemudian dia menganggap Nabi ikut hadir, dia ngobrol sama Nabi, itu lain lagi ceritanya. Itu lain lagi ceritanya. Kemudian dia muji-muji Nabi sampai berlebihan, menganggap Nabi tahu ilmu gaib, itu lain lagi ceritanya. Itu masalah akidah sudah. Paham maksud saya? Antum habis sholat, ada yang salami antum, firqah sesat. Salam setelah sholat bid'ah. Iya, menurut kita bid'ah. Tapi apakah orang salam-salaman setelah sholat kita mengatakan dia keluar dari kelompok yang benar, masuk dalam 72 golongan? Jawabannya tidak. Kalau hanya karena masalah ini, tidak. Makanya tidak ada ulama bahas kemudian masukkan 72 golongan gara-gara masalah seperti ini. Yang mereka bahas masalah akidah. Paham? Ada orang setelah acara kematian melakukan acara tahlilan 7 hari, 40 hari. Salah, itu bid'ah. Menyimpang. Tapi apakah kalau orang melakukannya cuma gara-gara ini kemudian kita mengatakan dia termasuk 72 golongan? Jawabannya tidak. Karena ini bukan masalah akidah, ini bukan masalah prinsip. Makanya saya katakan tadi, kalau antum kembali kepada buku-buku Kutubul Maqalat yang menuliskan tentang firqah-firqah, baik karangan Ibnu Hazm Al-Fisal fil Milal wa Nihal wal Ahwa, karangan Abdul Syahristani Al-Milal wa Nihal, kemudian karangan Abdul Qadir Al-Baghdadi Al-Farqu bainal Firaq, karangan Abu Hasan Al-Asy'ari Maqalatul Islamin, tidak ada yang menyebutkan penyimpangan-penyimpangan ini menyebabkan seorang termasuk dalam 72 golongan. Harap antum pahami dengan baik. Ya. Saya contohkan sederhana tadi. Ada orang melakukan maulid Nabi. Saya bilang bid'ah. Dalilnya jelas ini bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi dan ini. Apakah orang ini kemudian menjadi 72 golongan? Jawabannya tidak. Kalau cuma ini kesalahannya, tidak. Karena itu bukan masalah usul. Bukan masalah apa? Usul. Kita bilang bid'ah, ya bid'ah. Salah. Kamu salah. Tapi kesalahan tersebut tidak menjadikan dia masuk dalam 72 golongan. Paham atau tidak? Pembahasan berikutnya, siapa 72 golongan tersebut? Saya punya kawan di Papua dulu. Ada sekelompok orang melakukan zikir sambil goyang-goyang, Kalau kita lihat kita aneh. Bahkan sebagian orang tertawa melihat cara mereka zikir goyang-goyang. Akhirnya ada seorang tentara kalau tidak salah datang tanya sama kawan saya, ini kelompok apa ini? Kata kawan saya di SMP, dia bilang, Pak, Islam terpecah menjadi 73 golongan. 70 di neraka, satunya ini, Pak. Khilaf di kalangan para ulama tentang penentuan 72 golongan. Ada 2 mazhab di kalangan para ulama. Sebagian ulama berusaha menyebutkan 72 golongan tersebut. Sebagian ulama melarang, tidak boleh memvonis 72 golongan. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya tidak memvonis, karena memvonis butuh dalil. Menta'yin ini termasuk 72 tidak mudah. Sebagian ulama berusaha memvonis 72 itu siapa saja. Di antaranya Ibnu Jauzi, di antaranya Abdul Qadir Al-Baghdadi. Mengatakan firqah utama ada 6. Haruriyah, yaitu Khawarij, Qadariyah, Rafidhah, Jabariyah, Murji'ah. Satunya saya lupa lagi apa, 6. 6 ini masing-masing terpecah menjadi 12. 6 kali 12 berapa? 72. Pas atau tidak? Pas. Sebagian ulama menyatakan demikian. Ini syiar mereka. Tapi maksud saya, mereka waktu menyebutkan usulul firqah, firqah utama, semuanya masalah akidah. Khawarij, masalah akidah, mengkafirkan kaum muslimin, masalah usul memberontak kepada pemimpin yang sah. Rafidhah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, ya. Ini semua penyimpangan dalam masalah apa? Akidah. Abdul Qadir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu bainal Firaq juga menyebutkan 72 golongan yang menyimpang, dan dia berusaha menyebutkan. Disebutkan pertama, di antara usulul firaq, firqah induk, usulul firaq maksudnya firqah induk. Yang pertama Rafidhah. Rafidhah terpecah menjadi 3. Pertama Tabaiyah, yang kedua Imamiyah, yang ketiga Zaidiyah.
Kemudian nanti dia pecahin lagi. Imamiyah jadi berapa, Zaidiyah jadi berapa. Kata dia Khawarij. Khawarij terpecah menjadi 20 firqah. Nanti disebutkan lagi Murji'ah terpecah menjadi sekian. Qadariyah terpecah menjadi sekian. Semua yang dia kumpulkan 72 golongan. Ini manhaj sebagian ulama berusaha untuk menentukan 72 golongan tersebut siapa saja. Namun pendapat yang lebih hati-hati, wallahu a'lam bishawab, adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Saya bacakan perkataan Syekhul Islam. Wa amma ta'yinu hadhihi al-firaq faqad sannafa an-nasu fihi musannafat wa dzakaru fi kutubil maqalat. Adapun tentang penentuan firqah-firqah ini, maka sebagian orang telah menulis tulisan-tulisan, tadi disebutkan di antara tersebut. Dan mereka sebutkan firqah-firqah tersebut dalam kitab-kitab maqalat. Kutubul maqalat itu kitab-kitab yang menjelaskan tentang firqah-firqah. Lakin al-jazma bi anna hadhihi al-firqah al-mawsufah hiya ihda 72 la budda lahu min dalil. Tetapi memastikan bahwasanya ini termasuk dari 72 itu butuh dalil. Fa inna Allah harrama al-qaul bila ilmin umuman. Allah telah melarang seorang berbicara tanpa ilmu secara umum. Wa harrama al-qaul alaihi bila ilmin khususan. Dan Allah melarang berbicara tentang nama Allah tanpa ilmu secara khusus. Dan seterusnya. Kemudian beliau berkata, wa aidan, kemudian setelah beliau menyebutkan dalil, kata beliau, fa katsirun minan nas yukhbiru an hadhil firaq bi hukmi dhann wal hawa. Banyak dari kelompok manusia menyebutkan tentang 72 golongan ini mengikuti persangkaan dan hawa nafsu. Fayaj'alu ta'ifatahu wal muntasibah ila matbu'ihi al muwaliyah lahu hum ahlus sunnah wal jamaah wa yaj'alu man khalafa ahlal bidah wa hadha dhalalun mubin. Kata beliau, sebagian orang kelompoknya dibilang ahlus sunnah. Pokoknya yang mengikuti imam kita ini ahlus sunnah. Yang keluar bukan dari kelompok kita ahlul bidah, dan itu yang terjadi sekarang. Antum buka Islam Jamaah, LDII sekarang. Kalau mereka bahas tentang masalah 73 golongan, kata mereka, lihat, kata Nabi, yang selamat cuma apa? Al-Jamaah. Itu kita Islam Jamaah itu. Yang lain semua di neraka. Antum datang kepada orang Khawarij, sama mereka bilang yang benar cuma kita, yang lain semua di neraka. Antum datang kepada orang Rafidhah, mereka mengatakan Islam terpecah menjadi 73 golongan, 70 di neraka. Yang selamat cuma kita, orang apa? Syiah. Antum datang kepada orang Mu'tazilah, antum datang kepada orang Asy'ariyah, semuanya demikian. Mengatakan mereka lah yang benar, yang lain apa? Menyimpang. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan kebanyakan orang tatkala memvonis hanya mengikuti hawa nafsu. Lebih hati-hati. Kita tidak memvonis kelompok-kelompok tertentu. Ini lebih hati-hati. Tetapi yang lebih hati-hati kita memvonis akidahnya. Kita bilang ini menyimpang, tidak apa-apa. Itu harus. Akidahmu menyimpang, ini menyelisihi. Ini bisa derajat kekufuran, ini bisa derajat syirik. Kita tidak berbicara tentang kelompok, karena kelompok macam-macam. Dalam satu kelompok berbagai macam orang. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang suatu kelompok politik. Maka saya dengar langsung Syekh Albani di satu rekaman. Apakah mereka menyimpang? Kata Syekh Albani, fihim salafiyun, fihim sufiyun. Bagaimana Anda memvonis kelompok secara umum sementara di antara mereka ada yang sufi, di antara mereka ada yang salafi, di antara mereka ada yang... Jadi susah juga kalau kita memvonis suatu kelompok secara global, ini tidak mudah. Yang lebih mudah, ada pemikiran, kita bahas pemikiran tersebut. Ini menyimpang atau tidak, ini kufur atau syirik atau yang lain. Itu lebih mudah daripada memvonis suatu kelompok yang besar yang ternyata anggotanya juga terkadang bermacam-macam. Ini sebab yang pertama. Lebih hati-hati tidak memvonis. Yang pertama, dalam kelompok tersebut terkadang berbagai macam pemikiran, orang-orangnya tidak satu pemikiran terkadang. Yang kedua, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dengan pasti ini termasuk dari 72 golongan. Yang ketiga, apakah 72 golongan tersebut sekarang sudah sempurna 72 atau masih belum sempurna? Siapa tahu 72 golongan itu pada tahun 2050 misalnya baru genap 72. Kita nggak tahu kapan lengkap jadi 72. Karena kalau kita menghitung firqah dari sekedar nama-nama, maka ribuan firqah dalam Islam.
Maka kita harus kembalikan kepada usul. Firqah ini sama dengan firqah ini, kembali kepada pemikiran, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Maka saya lebih condong pada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya tidak bermudah-mudahan memvonis suatu kelompok, lebih baik kita membahas penyimpangan yang mereka miliki. Baik, silakan azan. Bismillah. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Jadi kita katakan pendapat yang lebih kuat, kita tidak perlu memvonis-vonis ya suatu kelompok tertentu. Dan memang tadi kita katakan sebenarnya beristihad ya. Mereka menyebutkan usulul firaq, yaitu firqah-firqah induk, yang mereka firqah-firqah yang lain kembali kepada firqah tersebut. Firqah-firqah induk tersebut di antaranya Rafidhah, di antaranya Khawarij, di antaranya Murji'ah, di antaranya Qadariyah. Di antara firqah-firqah yang merupakan induk dari Jahmiyah, dari berbagai macam penyimpangan yang akhirnya membuat firqah-firqah yang lainnya. Pembahasan berikutnya adalah tentang apa ciri-ciri firqah najiyah, firqah yang selamat. Jadi kita sebutkan ada 3 lafal dalam rentetan hadis-hadis tentang iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat. Waktu ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang selamat tersebut? Dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan al-jamaah, itu jamaah. Sebagian riwayat Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang berada di atas jalanku, jalan sahabatku. Yang ketiga as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Apakah 3 tafsiran ini bertentangan? Jawabannya tidak. Saling menafsirkan di antara yang lainnya. Maka yang tafsiran paling utama yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok firqah najiyah, yaitu yang mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Dan ini sesuai dengan hadis Al-Irbad bin Sariyah, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian min ba'di setelahku, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya. Apa solusinya? Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah orang-orang ya, para khulafa'ir rasyidin, sunnah para sahabat. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarkanlah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Ini ciri firqah najiyah, yaitu yang memiliki akidah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Itulah firqah najiyah. Dan mereka itulah al-jamaah, yaitu jamaah para sahabat. Yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, mereka adalah al-jamaah. Bukan setiap orang bikin jamaah mengaku kamilah al-jamaah yang dimaksud oleh Nabi SAW, sebagaimana perbuatan orang-orang firqah Islam jamaah. Yang mereka mengatakan kamilah al-jamaah yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW. Tapi jamaah adalah ma wafaqal haq, yang sesuai dengan kebenaran, yang mengikuti manhajnya Nabi dan para sahabat. Disebut dengan as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas, karena di zaman Nabi mereka lah sawadul a'zam. Mereka lah kelompok mayoritas yang berada di atas jalan Nabi dan para sahabatnya. Oleh karenanya seorang kalau ingin berada di atas akidah, di atas firqah an-najiyah, maka dia tinggal mudah. Barometer sudah dibuat oleh Nabi. Barometer firqah najiyah tinggal mengikuti akidah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau muncul orang-orang belakangan memunculkan satu akidah baru, kita tanya, akidah itu apakah diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya? Kalau tidak, maka kita tidak mau meyakini hal tersebut. Sebagaimana waktu Al-Imam Ahmad berdialog dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, berdialog dengan Ahmad bin Abi Du'ad, sama-sama Ibn Ahmad. Satunya Ahmad Ahli Sunnah, satunya Ahmad Mu'tazilah. Di antara perdebatan yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada Ibnu Abi Du'ad, kata Imam Ahmad, engkau menyatakan Al-Quran itu makhluk. Apakah ini pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW? Kata dia, tidak pernah. Kalau Nabi tidak pernah, apakah akidah yang kau serukan ini, kau paksa orang-orang meyakini hal ini, apakah pernah diserukan oleh Abu Bakar? Kata dia, tidak pernah. Nah, apakah akidah Al-Quran itu makhluk pernah diserukan oleh Umar? Kata dia, tidak pernah. Apakah akidah Al-Quran itu makhluk pernah diserukan oleh Utsman dan Ali? Jawabannya tidak pernah. Kalau gitu, akidah apa? Jadi mudah. Sederhana, coba. Ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Apakah Nabi pernah ngomong sama para sahabat, wahai para sahabatku, Allah tidak di atas dan tidak di bawah?
Apakah Abu Bakar pernah berucap sekalipun Allah tidak di atas, tidak di bawah? Atau Allah di mana-mana? Enggak ada. Enggak ada. Semuanya berdoa. Ini Nabi nunjuk ke atas ya. Nabi naik ke atas ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak jadi sederhana menurut saya. Kalau Anda ingin tetap berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka ikutilah akidah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabat. Setiap ada akidah yang baru, timbanglah dengan barometer yang telah ditanamkan oleh Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabat berada di atasnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kau pegang, kalian pegang ya sunnahku dan sunnah para sahabatku. Itulah ciri-ciri al-firqah an-najiyah, firqah yang selamat. Maka kita berusaha menyibukkan diri untuk mengenal ciri-ciri firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, untuk kita masuk dalam kelompok tersebut dan berhati-hati dengan berbagai macam pemikiran yang baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, meskipun dihiasi dengan hiasan-hiasan yang sangat indah, dengan logika-logika yang sangat indah, tapi kalau tidak ada dalilnya di Al-Quran dan Sunnah maka tinggalkan. Maka ini cara yang termudah agar bisa masuk dalam al-firqah an-najiyah. Demikian para hadirin dan hadirat ya. Sedikit cara yang kita sampaikan tentang hadis ini, hadis iftirakul ummah. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bissawab. Bagaimana cara mendakwakan orang tua yang manhajnya belum sunnah, namun asal dibawakan hadis ia tidak menerima dan bisa ngamuk Ustaz? Ya sabarlah. Pelan-pelan. Sampaikan pelan-pelan. Kita harus belajar sampaikan dengan logis, apalagi namanya orang tua. Tetapi saya sampaikan, antum sampaikan aja tapi dengan cara yang lembut. Meskipun orang tua marah, tapi apa yang antum sampaikan akan masuk ke kepalanya. Yang penting sampaikan aja. Betapa banyak orang di depan kita dia marah-marah, nanti dia pulang dia mikir-mikir, dia kena syubhatnya kita. Lama-lama dia sadar. Dan itu sering terjadi. Yang penting antum bisa sampaikan dengan baik. Pak, ini ada hadisnya begini, Nabi pernah begini. Apa itu hadis? Sampaikan aja. Sampaikan. Ya. Sambil berdoa di malam hari. Pernahkah kita doakan orang tua kita agar dapat hidayah? Sementara mereka sudah repot-repot mendidik kita. Ibu kita sudah mengandung kita dengan setengah mati. Ayah kita mencari nafkah buat kita. Sementara kita hanya mengatakan, bapak ini ahlul bid'ah, ibu ini ahlul bid'ah, bapak ini nggak ngerti. Kita nggak pernah doain orang tua. Mana balas budi kita kepada orang tua? Apakah berdebat tentang bumi bulat datar termasuk perpecahan umat? Salah debat-debat masalah itu. Kurang keren debat masalah itu. Mesti banyak perkara yang lebih. Ini perdebatan yang tidak berkaitan dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memang ada perselisihan ya. Sebenarnya mengatakan bahwa bumi itu datar, sebenarnya mengatakan bumi itu bulat ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa atau dalam Baitul Mizamiyah mengatakan ijma' ulama ala qurawiyatil ardh. Para ulama telah sepakat bumi itu bulat. Tetapi apakah ijma' ini bisa diterima atau tidak? Kalau ijma' ulama dalam masalah syar'i maka harus kita terima. Tapi kalau ijma' ulama dalam masalah fisika maka ini perkara yang mesti dibahas kembali. Maksud saya, intinya ada sebagian ulama mengatakan bumi itu datar, sebagian ulama mengatakan bumi itu apa? Bulat. Ya, Allah alam bisawab. Antum berdebat dari pagi sampai malam, besok lagi pagi sampai malam. Saya rasa lebih baik ditinggalkan, tidak perlu terlalu sibuk membahas masalah ini ya. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita terhindar dari firqah-firqah Islam yang menyimpang? Kita segala pemikiran yang datang sekarang yang kita dengar harus kita timbang dengan syariat. Nabi sudah jelaskan tadi, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku dia akan melihat banyak perselisihan. Bagaimana jalan keluar? Nabi sampaikan, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutlah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ada yang beginikah pemikiran Nabi, begini pemikiran sahabat, kalau enggak kita tinggalkan. Ada ibadah, beginikah Nabi dulu beribadah, beginikah para sahabat dulu beribadah, enggak tinggalkan. Ya. Selama tidak ada contohnya, baik dalam masalah amal maupun
akidah, apalagi makanannya kita tinggalkan. Kita hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Saya katakan masalah ibadah, masalah keyakinan tidak perlu kita spekulasi. Yang jelas-jelas saja. Yang jelas-jelas saja ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya nggak usah kita ikut-ikutan. Apalagi ibadah tersebut karya orang sekarang, repot. Ini ibadah nggak ada zaman dahulu. Zaman Nabi tidak mengerjakannya, para sahabat tidak mengerjakannya. Tahu-tahu zaman sekarang jadi wajib. Kok bisa jadi wajib? Zaman sekarang jadi sunnah. Kok bisa jadi sunnah? Zaman dahulu tidak pernah dikerjakan. Maka kita berhati-hati. Caranya mudah. Alhamdulillah Nabi kasih jalan keluar. Ikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Tinggalkan. Ustaz, jika para penyimpang selalu merusak akidah ahlu sunnah, apa solusi kita agar umat muslim selalu mempertahankan akidah kita? Solusinya belajar. Belajar, membantah. Sejak dahulu zaman Imam Ahmad muncul firqah Jahmiyah. Imam Ahmad tulis buku. Judulnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Bantahan terhadap Jahmiyah dan orang-orang zindiq. Para ulama Imam Al-Bukhari dalam sahihnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah, dia bikin bab tentang Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Imam Ad-Darimi juga menulis buku Ar-Radd 'alal Bishr al-Marrisi, bantahan terhadap Bishr al-Marrisi. Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Para ulama, Imam Al-Bukhari menulis buku judulnya Khalqu Af'alil Ibad, bantahan terhadap Qadariyah. Banyak mereka tulis. Di antaranya kita beri penjelasan, syubhat dibantah, penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada penjelasan ulama ini, akidah yang menyimpang tinggalkan. Contoh, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam beberapa kitabnya, seperti kitab Maqalatul Islamiyyin dan kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kalau tidak salah kitab juga Risalah ila Ahli Saghar. Dia mengatakan, wa qalatil Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah berkata, istawa bimakna istaula. Istawa, Allah beristiwa di atas arsy, maksudnya Allah menguasai arsy. Ini akidahnya Mu'tazilah. Yang bilang siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau 40 tahun jadi Mu'tazilah. Karena beliau belajar kepada seorang bernama Abu Ali Al-Jubba'i, yang disebutkan kalau tidak salah adalah bapak tirinya. Hingga 40 tahun dia jadi imam Mu'tazilah. Maka dia benar-benar pakar dalam masalah Mu'tazilah. Setelah dia sadar, dia tulis tentang akidah Mu'tazilah. Ini loh akidah Mu'tazilah. Di antara dia mengatakan, di antara akidah Mu'tazilah menafsirkan istiwa dengan istaula. Istawa dengan istaula. Yang bilang bukan saya. Kalau antum tahu ini orang Mu'tazilah yang ngaku ini akidah Mu'tazilah, tinggalkan, jangan ikuti-ikuti. Berikan kami nasihat Ustaz untuk kami para penuntut ilmu. Terkadang kenangan-kenangan lama selalu menghantui pikiran. Makanya jangan terlalu banyak menghayal. Bolehkah menikah ketika tamat SMA? Jangan kan sudah tamat, belum tamat juga boleh. Cuma siapa yang mau nikah sama kamu? Saya punya kawan. Dia dulu wakil. Dia sering datang sini, sering datang ke Pekanbaru. Intinya orang Arab, dia cerita, dia menikah waktu masih SMA. Menikah masih SMA. Jadi waktu dia menikah, bapaknya suruh tinggal di rumah bapaknya. Sampai dia punya anak 2 atau 3, baru dia tinggal. Jadi selama di rumah dididik oleh bapaknya, bagaimana menjadi suami yang baik. Ibunya didik bagaimana istrinya menjadi istri yang baik. Makanya dia bilang, sekarang alhamdulillah anak saya banyak. Berapa anaknya? Dia bilang kalau tidak salah 10 orang. Oh, Masya Allah, itu baru laki-lakinya katanya. Makanya kalau antum nikah sekarang masih kelas 2 SMA, nanti anak mungkin 20 nanti. Tapi kalau nikah 45 sudah hampir tewas, anak berapa nanti? Jadi sebenarnya inilah orang tua harus mengerti kondisi zaman sekarang. Zaman kita dulu ya, zaman bahala, itu fitnah tidak seperti zaman sekarang. Maka kalau ada anak kita ingin menikah wajar, dia ingin menyelamatkan dirinya, dia ingin menundukkan pandangannya, dia ingin menjaga kemaluannya. Kalau ada orang tua yang apalagi anaknya sampai stres, ingin nikah, sudah nikahkan saja. Ya.
Dia nikah, insya Allah dia berhasil dalam pendidikannya, dia lebih tenang ya. Kita bantu didik anak tersebut ya. Jangan bilang, nah kamu kuliah dulu, kerja dulu. Dia kuliah masih 4 tahun lagi. Saya stres 4 tahun nih, belum kerja lagi. Kalau tidak ada kemampuan apa boleh buat? Suruh puasa tiap hari. Tapi maksud saya kalau ada orang tua, ternyata dia punya kemampuan dan dia bisa menikahkan anaknya, nikahkan saja. Nikahkan anaknya, dia bantu ekonominya, suruh belajar dengan baik. Kalau orang tuanya mampu, kenapa tidak kasihan sama anaknya? Anaknya stres ya, kasihan. Lihat macam-macam, lihat HP isinya macam-macam ya. Lihat iklan isinya macam-macam, semua iklan isinya cewek. Saya sering bilang iklan HP-nya kecil, ceweknya gede. Semuanya iklan isinya cewek. Nonton berita yang bawa berita seksi luar biasa, cantik luar biasa. Terus dia mau ingin menikah, kamu tuh pikiranmu kotor. Gimana kotor? Semua yang saya lihat kotor gitu. Gimana pikiran tidak kotor? Ya udah, kalau kita punya uang nikahkan. Tapi kalau nggak punya, ini yang bertanya kasihan dia menderita ini sepertinya. Ya. Ya udah, saya sarankan dia untuk berpuasa ya. Bukan cuma Senin Kemis, puasa Daud. Apakah maksud firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib? Jika hambaku bertanya kepada engkau tentangku, katakanlah aku ini dekat. Berarti Allah Maha dekat. Di mana-mana, katanya bahwasanya Allah di dekat kita di mana-mana. Jawabannya, Allah dekat dari sisi menjawab doa seorang hamba. Makanya jangan stop ayatnya, lanjutkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentangku, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Aku ini sangat dekat mengabulkan doa para hamba. Bukan dekat zatnya ya, bukan dekat zatnya. Tetapi Allah Maha mengabulkan apa? Hamba-hamba. Seperti itu. Apakah salaf itu golongan paling selamat, Ustaz? Bagaimana menjawab kepada orang yang mengatakan salaf merasa paling benar? Saya katakan manhaj salaf itu satu-satunya manhaj yang benar. Adapun yang mengikuti manhaj tersebut belum tentu benar. Siapa yang ragu para sahabat paling benar? Adakah yang ragu para sahabat, murid-muridnya Nabi langsung, dibimbing langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diawasi langsung oleh Allah. Kalau ada kesalahan, Allah turunkan ayat menegur para sahabat. Terus kita masih ragu tentang mereka adalah yang terbaik dan terbenar, yang Nabi menjadikan salaf sahabat sebagai barometer kebenaran. Bukankah tadi Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi? Firqah yang benar adalah yang ditempuh oleh aku dan para sahabatku. Bukankah Nabi yang berkata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin? Gigitlah sunnahku dan gigitlah sunnah para sahabatku. Bukankah Allah berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum ansar, Allah ridha kepada mereka. Adapun setelah para sahabat, Allah kasih syarat, walladzina tabauhum bi ihsan. Kalau ingin diridhoi oleh Allah, harus mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik. Jadi manhaj salaf manhaj yang paling benar dalam segala hal. Bagaimana tidak paling benar? Dia adalah manhaj yang diajarkan para sahabat berdasarkan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Ya. Tetapi orang yang mengaku bermanhaj salaf belum tentu dia paling benar. Apakah dia benar dalam mengikuti manhaj salaf atau tidak? Apakah dia beristihad benar atau tidak? Ya. Tapi kalau manhaj salaf adalah manhaj yang benar, manhaj satu-satunya yang benar, maka itu tidak diragukan. Ustaz, apakah ada hubungan mazhab dalam perpecahan umat? Jawabannya tidak. Kalau masalah fikih, jangankan zaman sekarang 4 mazhab. Di zaman sahabat sudah terjadi perbedaan fikih di kalangan para sahabat. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan 72 golongan itu adalah penyimpangan dalam masalah apa? Akidah, dalam masalah usul, masalah amrul kulli. Tadi saya sudah nukilkan perkataan Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Bukan masalah fikih, kunut enggak kunut ya. Bukan masalah itu. Apakah sahabat mengkafirkan Khawarij? Tahu saya tidak ya. Para sahabat tidak mengkafirkan Khawarij. Oleh katanya Ali bin Abi Thalib waktu memerangi mereka, Ali tidak mengambil harta mereka sebagai ghanimah, dan Ali bin Abi Thalib tidak menawan istri-istri mereka sebagai budak-budak tawanan, tetapi dimuamalahi seperti kaum muslimin yang lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib waktu ditanya, akufarun hum, apakah mereka orang-orang kafir Khawarij? Kata Ali, minal kufri farru, mereka justru lari dari kekafiran.
Apakah mereka orang-orang munafik? Bukan orang-orang munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali cuma sedikit. Adapun orang-orang Khawarij, mereka ibadahnya luar biasa. Hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka saudara-saudara kita tapi melanggar, memberontak, maka diperangi. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan apa? Khawarij. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.